wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di video kelanjutan dari video reading session di minggu ini ya. Oke, teman-teman. Jadi minggu ini kita fokusnya itu ada di reading session ya, fokusnya di reading session dan khusus nih di pertemuan di pertemuan ke di sorry bukan di pertemuan pertemuan ke-9 ya. Di pertemuan ke-9 ini kita fokusnya ke reading session ya yang kita ambil dari TOEFL Text ya. Nah, kalau di video sebelumnya saya tuh kan udah share bagaimana sih caranya supaya kita bisa finish dengan sukses atau kita bisa successfully reading session-nya tuh di TOEFL Test kan udah saya kasih tahu ya. Dari mulai yang teman-teman harus baca soalnya dulu, baru teman-teman beralih mencek ke si teksnya dulu, terus teman-teman mengumpulkan informasi, mengumpulkan data-data dari apa yang ada di dalam teks itu sehingga teman-teman nanti bisa menjawab. Nah, tapi yang harus diingat adalah teman-teman harus quick reading dan juga improve your reading skill. Karena teman-teman nggak boleh lupa, teman-teman hanya punya waktu 15 minutes nih teman-teman. Teman-teman cuma punya waktu 50 minutes ya. 50 menit dan teman-teman harus mengerjakan soalnya itu ada 50. Nah, sekarang kita langsung ke praktek. Kalau kemarin saya sudah share sedikit-sedikit tentang teorinya gitu ya, gimana intinya. Nah, sekarang kita langsung ke praktek. Oke. Nah, di contoh ini ada satu teks nih. Teks ini simple ya, teks ini kecil karena namanya juga teks contoh aja. Nah, satu paragraf ini teman-teman akan bisa menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Bisa dicek. Because Egyptian believe in life after death tuh kan. Kemarin saya bilang apa? Teman-teman nih memang anak IT, tapi ketika di TOEFL test ya, nggak ini nih, nggak kenal nih gitu ya, nggak kenal nih teman-teman anak IT, teman-teman akan harus dapat teks apapun. Kalau di teks ini ya, kalau berdasarkan di teks ini sepertinya sedikit mendekati tentang teks history, tentang sejarah. It's about the mummy. Nah, jangan lupa teman-teman baca dulu sih pertanyaannya. Oke, di pertanyaan yang pertama adalah how did you will explain the emblem process. Jadi ketika teman-teman baca, teman-teman harus fokus ke emblem prosesnya ini. Jadi teman-teman cek dulu, oh emblem proses, langsung teman-teman nanti di bagian teksnya langsung, oh apa nih emblem proses itu. Jadi langsung itu ya emblem proses. Nah, ternyata si emblem proses ini fokusnya di yang dalam pembahasan si proses mumi ini ya. Dan emblem proses ini ternyata jawabannya adalah lengthy and complicated. Jadi menjelaskan si emblem proses ini yang ada dalam proses mumi ini sangat complicated. Nah, kemudian lanjut ke yang setelahnya. Nah, examine. Jadi teman-teman langsung cari ada di mana examine. Nah, ternyata examine ini ada di line yang ketiga nih kalau di sini ya, ada di examine ini ada di line ketiga. Ini kalau di bukunya 5, kalau di sini ada di 3. Examine ini sebenarnya samanya sama apa sih si examine ini gitu ya teman-teman. Nah, si examine ini sebenarnya sama dengan observe ya, itu teman-teman. Nah, kemudian kita coba lanjut ya. Nah, kita coba lanjut di teks ini nih. Teks ini akan lebih besar lagi dari teks yang sebelumnya karena si teks ini teman-teman ada 2 paragraf. Ya. Ada 2 paragraf. Ada 2 paragraf dan teman-teman harus menjawab nomor 1 sampai dengan nomor 11. Saya nggak tahu nih di durasi video ini kita cukup apa enggak, tapi paling nggak kita fokus di nomor 1 sampai 5 aja dulu kali ya teman-teman ya. Saya mau teman-teman fokus di video ini, kita difokus di nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sama seperti yang sudah saya sampaikan, berarti kita fokusnya di pertanyaan di question number 1 until number 5. Jadi cek dulu number 1, which the following closed meaning to bizarre in line 1. Nah, teman-teman tandain tuh si kata bizarre ini maksudnya apa. Nah, terus yang kedua, the passage indicates that. Nah, jadi udah tahu nih, wah, ini berarti kita harus menentukan sebenarnya di nomor 2 ini kita harus menentukan nih apa maksud dari si teks tersebut gitu ya. Jadi indikasinya ke arah mana gitu. Nah, kemudian the passage indicates that by using insect pest the harvest of maize could be. Nah, tuh ditanya ini kalau pakai
jadi berdasarkan si teks ini, kalau pakai insect pads ini, jadi hasilnya ini akan bagaimana. Nah, terus yang keempat adalah according to the passage, Jaded Khan could probably best defines as. Nah, ditanyain siapa si Jaded Khan. Jadi nanti kita siapa si Jaded Khan, siapa Jaded Khan. Nah, terus yang terakhir adalah the word it in line 5 refers to. Nah, ya, jadi teman-teman di dalam TOEFL test ini ya, kemarin kan udah saya sampaikan juga. Itu banyak akan ditanyakan apa sih sinonimnya, it ini merefers kemana gitu ya, akan seperti itu. Nah, sekarang kita boleh ke atas mulai mengumpulkan poinnya. Apa sih yang terjadi di teks ini teman-teman? Apa sih yang terjadi di teks ini? Jadi di teks ini itu diceritakan terjadi di East Africa. Jadi di East Africa ada orang yang namanya itu bisa dicek Ziadin Khan. Jadi si Ziadin Khan ini mencoba gitu ya, mencoba sesuatu untuk menaikkan hasil pertaniannya. It's mean that dalam teks ini teman-teman, dalam teks ini adalah teks pertanian seperti tadi yang saya udah sampaikan sama teman-teman. Jadi walaupun teman-teman IT itu kan ketemunya dengan si teks pertanian ini. Jadi teks ini sebenarnya intinya itu tentang si Ziadin Khan yang melakukan sebuah research. Research untuk apa? Research untuk increase ya, untuk menaikkan hasil hasil pertaniannya si Ziadin Khan ini ya. Sorry, bukan hasil pertaniannya Ziadin Khan, hasil pertanian orang-orang yang ada di wilayah yang ada di wilayah East Africa gitu teman-teman. Nah, terus kita fokus ke bizarre. Bizarre ini sebenarnya apa nih teman-teman? Bizarre as sounds, itu maksudnya strange sounds. Jadi ada yang aneh nih. Jadi memang ada yang aneh di ada yang aneh di bagian East Africa ini. Nah, kemudian the passage indicates that gitu ya. The passage indicates that, indikasinya adalah pesticides can be replaced by insect pests. Jadi si Ziadin Khan ini nih yang diutarakan sama si Ziadin Khan. Maksudnya adalah ada pesticides yang bisa digantikan dan yang bisa menggantikan si insect pests ini ya. Nah, ini akan mempengaruhi ke si peningkatan hasil dari hasil panennya gitu ya. Nah, terus the passage indicates by using insect pests the harvest maize could be increasing. Jadi ternyata pakai si apa namanya pakai using insect insect pads ini bukan pesticide ya jadi si insect pads ini kuncinya, bukan si pesticide-nya, sorry. Nah, terus according to the passage Ziadin Khan itu siapa Ziadin Khan? Jadi Ziadin Khan itu adalah seorang researcher atau si peneliti. Nah, terus the word it, nah it coba kita lihat it. Nah, it yang mana? It 5. The word it, coba 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya udah saya bold. It has raised. Jadi apa nih it-nya tuh refers kemana? It-nya refers kemana it-nya? It-nya refers ke insect pests. Jadi di sini ada it and it has raised from yields. Jadi ini tentang si insect pests ya. Jadi Ziadin Khan ini penelitiannya tentang di si insect pests ini. Nah, bener kan? Jadi waktunya ini kita nggak cukup sampai ke nomor 6 sampai dengan 11-nya nggak cukup ya. Jadi intinya teman-teman dari teks ini tadi ya, prakteknya itu baca soalnya dulu baru kita ke atas nanti secara kita ke atas sambil baca cepat dan juga mengumpulkan data apa yang mau disampaikan dari teks ini. Nah, kalau teks ini teksnya itu tentang pertanian dan mau cerita tentang research yang dikerjain sama si Ziadin Khan tentang si insect pests yang bisa increase hasil pertanian orang-orang yang ada di East Africa. Oke, teman-teman, segitu dulu video dari saya. Jadi jangan lupa baca dulu soalnya baru teman-teman ke teksnya ya. Itu tips yang paling important gitu ya di dalam si reading TOEFL test itu. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.